Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi, yaitu sistem peredaran darah manusia. Pada kesempatan hari ini, kita lanjutkan, yaitu mengenai mekanisme pembekuan darah. Bagaimana pembekuan darah ini adalah sangat dibutuhkan pada saat terjadi pelukaan. Seandainya tidak ada pembekuan darah, maka darah itu akan keluar melalui perlukaan. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana mekanisme pembekuan darah. Nah, pada saat terluka, maka trombosit pecah. Hal ini mengeluarkan darah dan menyebabkan aktifnya enzim trombokinase. Peran dari enzim trombokinase adalah untuk membantu proses pembentukan protrombin dengan bantuan vitamin K, sehingga akan dilanjutkan pembentukan trombin. Tentu ini didukung oleh kalsium, yaitu berperan sebagai katalisator agar mempercepat perubahan protrombin menjadi trombin. Trombin yang sudah terbentuk akan mempengaruhi perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Akhirnya terbentuklah fibrin atau benang-benang penutup luka. Ketika luka, maka darah itu akan terhambat keluar, sehingga memungkinkan terjadi proses penyembuhan atau pembentukan epitel yang terluka. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang menunjukkan proses pembekuan darah, di mana trombosit atau disebut dengan keping darah atau dikenal dengan platelet berperan dalam pembekuan darah untuk meminimalisir kehilangan darah ketika terjadi luka. Ketika adanya luka menyebabkan pembuluh kapiler terluka, hal ini membuat darah akan keluar. Nah, disinilah peran platelets atau keping darah yang awalnya akan membentuk serabut kolagen yang mendukung proses penghambatan darah yang akan keluar. Nah, ini menyebabkan darah tidak keluar lagi, sehingga proses penyembuhan atau pembentukan epitel pada pembuluh darah terbentuk kembali. Nah, inilah kegunaan dari pembekuan darah. Sekarang kita lanjutkan bagaimana penggolongan darah. Golongan darah manusia dibedakan berdasarkan komposisi aglutinogen dan aglutininnya. Hal ini diungkapkan pertama kali oleh Karl Landsteiner. Nah, untuk penggolongan darah, hal yang perlu kita perhatikan adalah aglutinogen. Aglutinogen adalah antigen yang mengalami aglutinasi, sedangkan aglutinin adalah substansi penyebab aglutinasi sel atau dikenal dengan istilah antibodi, sedangkan aglutinogen adalah antigen. Jadi kesimpulannya, antigen akan digumpalkan jika bertemu dengan antibodi yang tidak sesuai. Nah, dasarnya adalah aglutinasi atau penggumpalan dengan catatan bila berjumpa alfa atau antiserum A, maka dia akan menggumpalkan antigen A. Serum B akan menggumpalkan antigen B. Hal inilah yang harus dicegah dalam proses transfusi darah. Nah, sekarang kita ulas bagaimana sistem AB0. Sistem AB0 merupakan golongan darah yang digolongkan 4 macam. Ada golongan darah A, golongan darah B, AB, dan 0. Sistem AB0 ini berguna untuk tujuan transfusi darah. Nah, perhatikanlah golongan darah. Ada golongan darah A, B, AB, 0 atau O. Kenapa dikatakan golongan darah A? Artinya, di eritrosit aglutinogennya adalah tipe A. Kenapa dikatakan golongan darah B? Karena di eritrositnya terdapat antigen B. Mengapa golongan darah AB? Karena di eritrositnya adalah antigen A dan antigen B. Dan kenapa dikatakan golongan darah O atau 0? Aglutinogennya tidak mengandung antigen A maupun antigen B. Namun perlu kita ketahui bagaimana aglutinin atau antibodi.
yang sensitif untuk menggumpalkannya. Jika golongan darah A terdapat antigen A, maka yang terdapat pada plasma darahnya adalah anti B. Golongan darah B, maka di plasma darahnya terdapat anti A. Sedangkan golongan darah AB, tentu aglutininnya tidak ditemukan. Sedangkan golongan darah 0 atau O, maka di serumnya sama sekali tidak dijumpai anti A maupun anti B. Inilah merupakan gambaran sistem AB0. Oke, sekarang kita lihat gambar ini. Hal ini menunjukkan pada kita untuk menentukan golongan darah dengan menggunakan serum anti A, serum anti B, serum anti AB. Maka kita bisa simpulkan darah seseorang. Jika sampel darah adalah darah yang akan diteteskan pada serum anti A, terjadi penggumpalan, namun di serum anti B tidak mengalami penggumpalan, dan di serum anti A dan B terjadi penggumpalan. Hal ini menyatakan golongan darah adalah golongan darah A. Mengapa demikian? Karena golongan darah A mengandung antigen A, dan jika jumpa dengan anti A, maka akan menunjukkan penggumpalan. Begitu juga dengan golongan darah B. Sampel darah diteteskan ke serum anti A maupun serum anti B, maka yang terjadi penggumpalan adalah di serum anti B. Begitu juga dengan serum anti AB. Hal ini menunjukkan golongan darah B. Golongan darah jika diberikan serum anti A maupun serum anti B terjadi penggumpalan, maka menunjukkan golongan darah tersebut adalah golongan darah AB, karena di eritrositnya terdapat antigen A dan antigen B. Sedangkan golongan darah 0 ketika diberikan serum anti A tidak menunjukkan penggumpalan, begitu juga dengan serum anti B. Hal ini juga tidak mengalami penggumpalan. Berarti golongan darah tersebut adalah golongan darah yang tidak mengandung antigen A dan antigen B, maka disebutlah golongan darah 0 atau golongan darah O. Nah, sekarang kita lanjutkan sistem resus, ya, golongan darah sistem resus. Sistem resus ini diungkapkan oleh Karl Turner pada kerah. Awalnya ditemukan pada darah kerah tersebut berupa antigen, didasarkan ada tidaknya agglutinogen, yaitu dikenal dengan resus atau disingkat dengan RH atau faktor resus. Oleh Landsteiner mengungkapkan ada dua macam golongan darah, yaitu golongan darah RH positif, artinya bahwa di eritrositnya antigennya positif, maka dia dikatakan RH positif. Genotipnya ada dua kemungkinan, RH positif homozigot dominan atau bersifat heterozigot. Jika seseorang dikatakan golongan darah RH negatif, maka di eritrositnya tidak dijumpai faktor resus. Maka genotipnya adalah bersifat resesif, yaitu RH negatif, RH negatif. Apa tujuannya? Untuk mengetahui bagaimana kemungkinan pada keturunannya. Nah, kita telusuri kaitannya dengan faktor resus, yaitu penyakit yang harus dihindari. Namanya penyakit erythroblastosis foetalis atau disingkat dengan EF. Apa artinya? Penyakit ini adalah penyakit ditandai rusaknya eritrosit oleh antibodi atau antiresus yang berasal dari darah ibunya. Bagaimanakah terjadinya erythroblastosis ini? Ini terjadi jika ada perkawinan antara pria yang RH positif dengan wanita RH negatif. Maka penderita pada bayi RH positif berikutnya. Sedangkan RH positif yang pertama tidak mengalami
penyakit erythroblastosis foetalis. Mengapa demikian? Nah, sekarang perhatikanlah gambar. Seorang ayah yang RH positif menikah dengan ibu yang RH negatif. Pada saat dia mengandung anak tampak fetus, bila anaknya adalah RH positif, maka RH positif berupa antigen faktor rhesus sedikit banyaknya akan merembes masuk ke dalam sistem peredaran si ibu. Hal ini memungkinkan terbentuknya antibodi. Di sisi lain, anak tersebut telah dilahirkan, maka anak pertama tersebut akan selamat karena belum sempurna pembentukan antibodi yang akan merusak fetus tersebut. Namun, ketika ibu tersebut mengandung anak yang kedua, jika anaknya RH positif, maka antibodi atau antirhesus yang sudah terbentuk akan merembes masuk ke dalam janin. Hal inilah memungkinkan fetus yang memiliki faktor rhesus akan digerogoti oleh antibodi atau antirhesus. Hal ini menyebabkan si bayi akan menderita erythroblastosis foetalis. Nah, jadi dengan demikian, untuk menghindari penyakit erythroblastosis foetalis, harus dicegah perkawinan antara ayah RH positif dengan ibu yang RH negatif. Nah, untuk menambah wawasan tentang faktor rhesus, kita ikuti dulu keterangan berikutnya. Pembahasan kita sekarang adalah mengenai golongan darah sistem rhesus atau RH. Golongan darah ini ditemukan pertama kali oleh Karl Landsteiner dan A.S. Weiner tahun 1940. Rhesus adalah binatang sejenis kera di India yang digunakan untuk meneliti reaksi serum darah, sehingga dapat diketahui bahwa pada manusia terdiri dari dua macam golongan rhesus, yaitu rhesus positif dan rhesus negatif. Golongan darah rhesus positif ialah orang yang di dalam eritrositnya terdapat antigen atau faktor rhesus. Golongan darah rhesus negatif ialah orang yang di dalam eritrositnya tidak terdapat antigen atau faktor rhesus. Golongan darah ini perlu diketahui untuk menghindari terjadinya penggumpalan darah atau aglutinasi pada resipin apabila diberikan darah dari donor yang tidak sesuai. Misalnya, apabila seseorang yang mempunyai golongan rhesus positif menerima darah dari orang yang bergolongan rhesus positif atau negatif, maka hal ini tidak akan menyebabkan aglutinasi. Sedangkan orang yang memiliki rhesus negatif, bila menerima darah dari orang yang bergolongan rhesus positif, mula-mula tidak terjadi apa-apa, karena dalam tubuh resipin baru dibentuk antibodi untuk rhesus positif yang baru masuk, sehingga tidak cukup untuk menggumpalkan darah resipin. Tetapi, bila dilakukan transfusi darah yang kedua kalinya dengan golongan rhesus yang sama juga, maka darah resipin akan menggumpalkan darah donor, karena antibodi yang terbentuk dalam tubuh resipin akan menyerang darah yang baru masuk tersebut, sehingga terjadi penggumpalan dan hemolisa. Untuk penjelasan mengenai golongan darah ini, coba kita perhatikan sepasang suami istri ini. Misal, suami bergolongan rhesus positif, sedangkan istrinya rhesus negatif.
dan anak yang dikandung kemungkinan bergolongan resus positif juga. Maka pada kehamilan yang pertama, hal ini tidak akan terjadi apa-apa terhadap anak yang akan dilahirkan. Karena walaupun berbeda resusnya, tetapi darah janin tidak akan menggumpal, hanya membentuk antibodi pada darah ibu. Akan tetapi dalam kasus ini, bila ibu melahirkan anak yang kedua kalinya atau seterusnya, maka bayi yang lahir akan dapat terserang penyakit yang disebut eristoblastosis fetalis. Karena antibodi yang terdapat pada darah ibu pada saat kehamilan pertama akan menyerang antigen pada bayi kedua tersebut. Hal ini menyebabkan sel darah merah anak tidak menjadi dewasa atau hanya berupa bakal sel darah merah atau disebut eristroblas. Keadaan ini menyebabkan bayi yang baru lahir kekurangan darah atau biasa disebut anemia. Dan apabila tidak segera diberikan transfusi kepada bayi dengan golongan darah yang sama, dapat menyebabkan bayi tersebut meninggal akibat kekurangan darah. Untuk menghindari kematian pada bayi yang terserang penyakit ini, biasanya dilakukan pertukaran darah melalui transfusi darah. Bayi yang menderita eritroblastosis fetalis ditandai dengan tubuh yang gembung-gembung yang disebabkan kelebihan cairan dalam tubuh, hati, dan limfa mengalami pembengkakan, kulit kuning keemasan, dan dalam darah banyak terdapat bakal darah merah atau eritroblas, dan eritrositnya mempunyai daya ikat terhadap oksigen sangat rendah. Kita lanjutkan transfusi darah. Transfusi darah memindahkan jaringan darah ke orang yang membutuhkan. Ini biasanya orang yang mendapatkan gangguan, bisa dari penyakit maupun oleh karena kecelakaan. Jadi transfusi darah tujuannya adalah menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu. Adapun yang perlu diperhatikan dalam transfusi darah adalah donor perlu diketahui aglutinogennya. Resipien perlu diketahui aglutininnya. Dengan mencegah peristiwa aglutinasi, yaitu jika berjumpa serum A dengan antigen A, serum B dengan antigen B. Hal inilah yang perlu dicegah. Baik, nah sekarang kita lihat tabel antara transfusi dengan si resipien. Golongan darah donor adalah A yang akan memberi darah ke golongan darah A. Maka diberikan centang, artinya terjadi transfusi darah. Golongan darah B ke A tidak terjadi proses transfusi darah. Hal ini menunjukkan terjadi aglutinasi. Golongan darah AB ke A tentu tidak boleh karena terjadi aglutinasi. Sedangkan golongan darah 0 ke A tidak terjadi aglutinasi, melainkan boleh melakukan transfusi. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya ternyata golongan darah O atau golongan darah 0 bisa diberikan ke semua jenis golongan darah, baik itu ke golongan darah A, ke golongan darah AB, dan ke golongan darah B. Sehingga disimpulkan golongan darah O adalah donor universal. Sedangkan golongan darah AB dapat menerima golongan darah A maupun dari golongan darah B. Sehingga golongan darah AB merupakan
golongan darah resipien universal. Demikianlah penjelasan tentang mekanisme pembekuan darah serta golongan darah. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.